Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Kosasi dari Teknik Mesin 2017. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang motor bakar. Yang pertama itu pengertian dan prinsip kerja motor bakar. Yang kedua yaitu tentang cara kerja motor bakar 4 langkah. Yang ketiga adalah konsumsi bahan bakar spesifik atau specific fuel consumption. Yang keempat adalah tentang efisiensi termis dari motor bakar. Yang kelima adalah tentang istilah-istilah yang terdapat dalam motor bakar. Ya, kita langsung saja ke materinya. Ya, saya akan menjelaskan tentang motor bakar. Pertama adalah pengertian dan prinsip kerja dari motor bakar. Pengertiannya adalah motor bakar merupakan suatu mesin yang merubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, yang kemudian energi panas tersebut dirubah menjadi tenaga gerak atau energi mekanik. Prinsip kerjanya, motor bakar terdapat piston di dalamnya yang bergerak translasi bolak-balik. Nah, gerakan translasi tersebut dikarenakan akibat ledakan bahan bakar yang mendorong piston tersebut, sehingga piston tersebut bisa turun ke titik mati bawah dan kemudian memutar poros engkol dan terjadinya konversi energi dari energi panas menjadi energi gerak. Kemudian adalah motor 4 langkah. Motor 4 langkah adalah suatu jenis dari motor bakar yang memiliki 4 langkah, yaitu langkah pertama adalah langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga adalah langkah pembakaran atau langkah kerja, yang keempat adalah langkah buang. Selanjutnya yaitu ada specific fuel consumption. Nah, specific fuel consumption yaitu adalah konsumsi bahan bakar yang dibandingkan dengan daya mesin yang dihasilkan dalam jarak waktu tertentu. Nah, di sini ada data hasil praktikum. Data hasil praktikum ini menggunakan mesin Honda Mobilio. Nah, rumus SFC sendiri adalah laju aliran massa bahan bakar dibagi dengan daya indikatif. Nah, pada percobaan pertama, saya menggunakan RPM sebesar 2000 RPM dan menghasilkan nilai SFC sebesar 73,54 kg per kWh. Percobaan kedua, saya menggunakan RPM sebesar 2500 RPM, menghasilkan SFC sebesar 58,84 kg per kWh. Percobaan ketiga, saya menggunakan RPM sebesar 3000 RPM, menghasilkan nilai SFC sebesar 49,04 kg per kWh. Selanjutnya, efisiensi termal. Efisiensi termal adalah seberapa besar energi panas yang dapat diubah menjadi energi mekanik. Nah, rumusnya yaitu adalah daya indikatifnya dibagi dengan daya termal dikali dengan 100%. Pada percobaan pertama mendapatkan nilai sebesar 97,06%. Percobaan kedua 99,96%. Percobaan ketiga 99,97%. Selanjutnya istilah pada motor bakar. Pertama adalah compression ratio, kedua knocking, ketiga turbocharger dan supercharger. Pertama, rasio kompresi. Rasio kompresi adalah perbandingan antara volume silinder ketika piston berada di titik mati bawah dengan piston pada titik mati atas. Nah, semakin tinggi perbandingan kompresinya, maka semakin banyak udara yang terkompresi, dan artinya semakin banyak bahan bakar yang dapat terbakar secara sempurna. Selanjutnya yaitu ada knocking. Knocking adalah pembakaran yang tidak normal ditandai dengan adanya suara seperti benda terpukul oleh palu. Nah, sebab terjadinya knocking diantaranya adalah ignition timing yang tidak tepat, kedua adalah pre-ignition, yang ketiga adalah tumpukan karbon. Nah, bisa juga yang terakhir itu ada kualitas bahan bakar yang tidak bagus. Knocking ini bisa menyebabkan kerusakan pada mesin. Selanjutnya ada turbocharger dan supercharger. Nah, kedua alat ini adalah merupakan kompresor udara yang digunakan untuk memompa udara ke silinder mesin untuk meningkatkan efisiensi dan tenaga mesin. Nah, turbocharger mendapatkan daya dari gas buang kendaraan, sedangkan supercharger mendapat daya dari putaran mesin yang terhubung oleh belt. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya. Turbocharger dan supercharger. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.